Perkenalkan, nama saya Sahad Perdana Silitonga, unit kerja di kantor camat Sipautar Kabupaten Tapanuli Utara, golongan 2, angkatan 12, dan nomor absen 25. Saat ini saya akan memaparkan tugas 1, agenda 2, Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Yang saya paparkan saat ini adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Telah menjadi salah satu core value dari berakhlak yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Panduan perilaku atau kode etik. Panduan perilaku atau kode etik dari berorientasi pelayanan, kita sebagai ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Panduan perilaku ini adalah panduan perilaku bagi ASN yang milenial, di mana saat ini semua prosedur dan birokrasi kerja sudah lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sudah harus bersinergi dengan teknologi yang sedang berkembang. Definisi pelayanan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 1998, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, unsur yang terlibat: 1. ASN sebagai penyelenggara. Yang kedua, publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan masyarakat. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Beberapa prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, transparan. 3, responsif. 4, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, aksesibel. Yang kedelapan, akuntabel. Yang kesembilan, berkeadilan. Partisipatif. Dalam partisipatif, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Pada prinsip transparan, penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya. Prinsip berikutnya, mudah dan murah. Mudah dan murah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Prinsip yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Prinsip yang berikutnya, aksesibel.
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir, prinsip berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik yang matang dan berkualitas didorong agar lebih banyak penyelenggara pelayanan publik lain yang terinspirasi dan menularkan virus baiknya sehingga dampak dan manfaat inovasi dapat dirasakan oleh lebih banyak pengguna layanan. Kesimpulannya, nilai dasar ASN salah satunya berorientasi pelayanan bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Dan implementasi nilai dasar ASN apabila terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.